Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asya Fatimah. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Sebelum dimulai, jangan lupa nih baca doa dulu biar kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, masih semangat anak-anak? Masih. Alhamdulillah. Nah, biar pembelajaran ini lebih lancar, kita awali kegiatan hari ini dengan membaca doa dipimpin oleh Pak Jri Mubarak. Silakan. Siap. Sebelum melakukan kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jri. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Sekarang tanggal berapa anak-anak? 24 ya. Siapa hari ini yang 24? Siapa hari ini yang hadir? Albert, kenapa Albert? Sakit. Terus? Suci, kenapa Suci? Izin. Terus? Haidin kenapa? Alpa. Terus? Raka sakit. Terus? Ripan kenapa Ripan? Sakit juga. Terus? Udah? Oh, Haikal Adam. Kenapa Haikal Adam? Nah, ini tanpa keterangan kayak tadi siapa Haidin? Alpa atau sakit? Alpa sama ini kasih tahu ya ke wali kelas. Kasih tahu biar nanti wali kelas memberikan hukuman karena ini udah 2 kali nih belum masuk pelajaran ibu ya. Malah lebih dari 2 Alpanya Haidin tuh. Oke? Nah, dan kita doakan juga semoga teman-teman kita yang sakit diberikan kesembuhan. Amin. Dan kalian pun selalu dijaga kesehatannya. Apalagi musim pancaroba kan sekarang hujan terus. Jaga kesehatannya, jangan lupa bawa jas hujannya ya. Oke? Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, coba masih semangat gak anak-anak? Masih semangat ya. Alhamdulillah. Nah, coba ibu pengen ngetes dulu. Minggu lalu kita belajar apa? Menghitung volume atau menganalisis. Menganalisis cara perhitungan volume. Sama apa lagi sebelumnya kita menganalisis? Menganalisis jenis-jenis pekerja. Ada 2 ya. Kemarin itu kita menganalisis volume. Ada berapa satuan volume? 6. Yang pertama apa? Meter persegi. Terus yang kedua? Meter kubik. Terus yang ketiga? Meter panjang. Terus yang keempat? Unit. Yang kelima? Buah. Dan yang terakhir? Langsam itu apa sih? Parkiran ya. Ya alhamdulillah kalian masih ingat, mantap. Masih semangat juga. Masih semangat kan sore ini? Nah, kaitannya untuk pembelajaran hari ini yaitu minggu kemarin itu menganalisis cara perhitungan volume, sedangkan hari ini itu menghitung volume pekerjaan. Nah, minggu kemarin kita sudah dibagi 6 kelompok kan? Ya. Sekarang duduknya udah di kelompok masing-masing kan? Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Nah, yaitu untuk kompetensi dasarnya yaitu menghitung volume pekerjaan pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. Nah, dalam hal ini yang akan kita hitung yaitu denah kos-kosan yang sudah kemarin kalian analisis cara perhitungannya. Masih ingat kan? Masih ya? Oke, mantap. Nah, untuk indikator pencapaiannya
ada 2 indikator pencapaian yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama itu membuat daftar tabel dan rumus. Jadi menentukan daftar tabel dan rumus untuk menghitung volume pekerjaan pada konstruksi bangunan gedung. Yang kedua, menentukan perhitungan volume pekerjaan pada konstruksi bangunan gedung. Jadi ada 2, membuat daftar tabel rumus. Yang kedua, menghitung volume pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Yang kalian hitung itu apa? Kos-kosan yang sudah Ibu share pada minggu lalu, yang sudah kalian analisis cara perhitungan volumenya, yang dibagi per kelompok masing-masing pekerjaannya. Oke, masih ingat ya? Jadi minggu ini lanjutan dari minggu sebelumnya. Nah, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran hari ini ada 2 juga. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu membuat atau menentukan daftar tabel dan rumus perhitungan volume pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan perhitungan volume pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Jadi ada 2 ya, membuat daftar tabel dan rumus. Yang satu lagi menghitung volume pekerjaan pada konstruksi bangunan gedung. Nah, selanjutnya ada sistem penilaiannya ya, anak-anak. Di sini ada 3 penilaian yang Ibu lakukan. Yang pertama, penilaian sikap. Nah, penilaian sikap di sini ada 3 kriteria. Yang pertama ada sisi religius. Untuk sisi religius, nanti Ibu menilai dari anak-anak ikut nggak berdoa. Tadi ikut kan? Nah, berarti udah aman tuh untuk sisi religius yang ikut doa. Terus yang kedua nanti dari disiplinnya. Anak-anak disiplin nggak mengerjakan tugas kelompok sesuai waktu yang kita rencanakan bersama-sama. Yang ketiga ada sisi tanggung jawabnya. Nah, nanti Ibu keliling pas kalian lagi diskusi, dicatat tuh sama Ibu, ini ikut kerja kelompok atau cuma nebeng nama doang nih. Nah, jadi jangan lupa ketika diskusi harus memberikan kontribusi pada kelompoknya. Oke, mengerti anak-anak? Nah, itu untuk nilai sikap. Yang kedua ada nilai keterampilan. Nilai keterampilan dari keterampilan kalian mengerjakan kerja kelompok kalian ini, yaitu menghitung volume pada pekerjaan rumah kos-kosan sesuai dengan pembagian pekerjaan pada kelompok masing-masing. Yang untuk yang kelompok pertama ini apa tentang pekerjaan apa? Persiapan. Kelompok 2 tentang Tangan dan fondasi. Kelompok 3 tentang struktur dan dinding. struktur dan dinding. Kelompok 4 tentang iya. Kelompok 5 tentang lantai dan plafon, pekerjaan lantai dan plafon. Kelompok 6 pengecatan, sanitasi dan listrik. nah kayak gitu ya. Nanti jadi fokus di pekerjaan tersebut. Tapi tetap anak-anak ketika nanti melakukan diskusi lagi teman kalian teman kelompok tampil di depan, jangan lupa untuk diperhatikan karena nanti pada yang terakhir ada penilaian pengetahuan. Nanti Ibu akan mengecek penilaian pengetahuan dari apa? Ibu memberikan soal di Google Form 10 soal yang harus kalian kerjakan. Jadi nanti kalian boleh tuh. Jadi untuk sumber pembelajaran hari ini tuh boleh menggunakan handphone karena sumbernya dari YouTube channel estimasi biaya yang Ibu upload di YouTube channel Ibu ya. Nanti playlistnya berarti di estimasi biaya konstruksi ya. Jadi kalian kalau di rumah nanti kalau mau cari memutar kembali video pembelajaran Ibu bisa ya. Oke. Jadi ada berapa penilaian? 3 ya. Sikap, pengetahuan sama keterampilan. Pengetahuan dari Google Form, keterampilannya dari hasil diskusi presentasi kerja kelompok. Kalau sikapnya dari sikap religius, tanggung jawab sama disiplin. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Nah, sekarang coba Ibu mau ini dulu, kalian tonton dulu video pembelajaran. Asal perhitungan Datang sini sama belakang. volume di sini bukan berarti volume dalam artian istilah yang panjang, lebar, atau tinggi, tetapi merupakan satu kesatuan pekerjaan. Yang meliputi satuannya yaitu ada 6. Yang pertama meter persegi, yang kedua 2, yang ketiga unit, yang keempat LS atau longsam, yang kelima meter lari atau meter pangkat 1, yang keenam meter kubik atau meter pangkat 3. Berikut ini contoh perhitungan volume pada pekerjaan pengukuran.
Pada pekerjaan pengukuran di sini dilakukan sebelum memulai pekerjaan. Untuk menentukan posisi dari bangunan dilakukan pengukuran garis batas. Cara menghitung volumenya yaitu dengan diborong atau ditaksir. Maka satuan yang digunakan itu langsa atau fs. Untuk contoh pekerjaannya yaitu diketahui pekerjaan pengukuran diperkirakan akan dikerjakan selama 2 hari dengan 2 tukang dan dengan upah tukangnya 100.000 per harinya. Berapakah volumenya? Volume tinggal harga satuan per hari yaitu 100.000 dikali 2 hari dikali 2 pekerja, jadi sama dengan 400.000 rupiah. Selanjutnya ada pekerjaan boplang. Pekerjaan boplang digunakan untuk membantu menentukan as atau letak titik dari bangunan dengan cara membuat pagar menggunakan papan dipaku pada kayu ukuran 5/7 sebagai tiang, dibuat dengan jarak 1 meter dari as bangunan, dipasang keliling bangunan. Nah, gimana sih cara menghitung volumenya? Cara menghitung volume itu tinggal hitung keliling bangunan yang sudah ditambah 1 meter ke kiri dan ke kanan dari badan bangunan. Jadi volumenya tinggal sama dengan 2 dikali lebar ditambah 1 meter kiri ditambah 1 meter kanan ditambah 2 dikali panjang ditambah 1 meter ke kiri ditambah 1 meter ke kanan. Jadi satuannya karena ini keliling, berarti satuannya meter lari, meter tambah 1 atau meter panjang. Untuk contohnya, misalkan diketahui badan bangunan rumah berukuran 6 dikali 7 meter. Nah, berapa sih volume pekerjaan boplangnya? Berarti kita tinggal 2 dikali, kita masukkan lebarnya 6 ditambah ke kiri 1 ke kanan 1 terus ditambah 2 dikali panjangnya 7 ditambah 1 ke kirinya ditambah 1 lagi ke kanan sama dengan 24 meter. Selanjutnya pekerjaan galian dan berlian. Dalam dan lebar galian tanah tergantung dalam dan lebar fondasi. Dalam dan lebar fondasi ditentukan oleh tipe fondasinya. Seperti ini contohnya, ada fondasi dangkal, lalu ada juga fondasi dalam. Gimana sih cara menghitung volumenya? Yang pertama, volume fondasi dangkal batu kali. Rumusnya adalah lebar fondasi ditambah 1 meter ke kiri dan ke kanan dikali kedalaman fondasi dan dikalikan panjang fondasinya. Oleh karena itu, satuannya yang kita gunakan pada pekerjaan ini adalah meter kubik. Selanjutnya, volume fondasi dalam. Misalnya kita ambil tiang panjang, berarti kita tinggal menghitung jumlah titik fondasi dan cantumkan berapa kedalamannya. Untuk volume ini berarti kita satuannya kita menggunakan satuan buah. Nah, sekarang kita coba praktikkan ya. Diketahui fondasi dangkal memiliki lebar fondasi 70 cm dengan kedalaman fondasi 70 cm dan panjang fondasinya 200 meter. Berapa volume galian fondasi tersebut? Nah, itu berarti kita tinggal yang pertama kita konversikan dulu satuannya menjadi satuan yang sama. Misalnya kita akan mengambil satuan meter, berarti dari soal yang satuan cm kita konversi ke dalam meter semua. Karena rumusnya ditambah ke kiri 10 cm dan ditambah 10 cm, berarti tinggal 70 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 90 cm atau sama dengan 0,9 meter. Untuk kedalamannya 70 cm, berarti 0,7 meter. Dan untuk panjang fondasinya 200 meter. Maka volume galiannya adalah 0,9 dikali 0,7 dikali 200 sama dengan 126 meter kubik. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, gimana nih? Ada yang masih belum ngerti nggak? Saya Bu. Coba dari video tersebut barusan membahas tentang apa sih? Perhitungan volume. Ada apa aja barusan yang ditampilkan? Volume fondasi. Terus sebelumnya ada apa pekerjaan? Persiapan. Perhitungan cara hitungnya gimana tadi? Lamsam. Untuk pekerjaan apa itu? Pembesaran. Terus ada lagi pekerjaan? Boplang. Apa satuannya? Boplang apa satuannya? Tadi Ibu masih mendengar meter kubik, boplang apa?
meter lari. Tinggal apa? Menjumlahkan apa? Panjang yang akan dipasang bola. Oke, terus ada apa lagi? Tadi ibu ada apa? Kurang kencang di segi apa? Pondasi. Gimana cara perhitungan pondasi? Luas penampang dikalikan panjang pondasi. Kalau dia itu pondasi apa? Trapesium atau pondasi batu kali. Pondasi batu kali. Kalau misalnya pondasinya tiang panjang, tadi jelasin juga loh. Dijumlahkan apa Cuk? Tiang pancangnya di denah tersebut ada berapa macam? Ada berapa macam dan ada berapa buah? Bisa ya hitungnya. Jadi kalau untuk tiang pancang tinggal apa? Dihitung titik tiang pancangnya. Kalau untuk pondasi batu kali gimana? Luas penampang dikalikan panjang pondasi. Mantap. Nah, dan satu lagi. Nah, sekarang kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing kan? Nah, ibu juga sudah mengirim WA denah kos-kosannya. Sekarang kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing sesuai pembagian pekerjaan kemarin. Dilanjutkan, dihitung. Nanti kita ada presentasi jam 4:04. Berarti ada waktu 20 menit untuk diskusi ya. Oke? Silakan untuk diskusi. Nanti ibu keliling sambil menilai pekerjaan kalian, kerja kelompok. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jelas ngerti dengan pekerjaannya? Ya. Tinggal lihat denahnya, dikerjakan perhitungannya sesuai kelompok masing-masing pembagian pekerjaan kemarin. Ibu ingatkan sekali lagi, kelompok 1 tentang pekerjaan persiapan, kelompok 2 tentang kelompok 3 struktur dan ini, kelompok 4 kusen, pintu dan jendela. kelompok 5 Lantai dan plafon. kelompok 6 Sanitasi dan listrik. sip, mantap. Sok silakan, tetap semangat ya. Jangan ngantuk-ngantuk. Perlu ice breaking dulu nggak? Perlu nggak? Nggak perlu. Ya udah, sok kerjain tugasnya ya. Nanti kalau nggak ngerti boleh nanya ke ibu ya. Ibu sambil keliling untuk menilai. Aman ya. Kelompok 1 aman nih? Mau lihat? Aman? Ya?
hasilnya dikirim ke ibu ya. Jadi ketika mau presentasi pakai satu laptop aja. Oke? Ya, nanti pas kata ibu dibangunin lagi, kalian kirim ya ke ibu. Karena kalau misalkan kalian lupa lagi convert dari senti ke meter, udah aja masukin angkanya, misalkan 10 senti sama dengan 10 dibagi 100. Oke ya. Yang lain aman? Ya, bagus saya. Kalau ada yang mau ke WC boleh ya. Udah dihitung seluruh angkanya nih. Hasilnya berapa? Dan sini aja langsung. Ini sini aja langsung. Ini sampai yang menyebar. Ya. Diketahui kan sini kita langsung dibagi. Oke? Pindahin. Cuma diketahui. Gimana anak-anak, ada yang mau ditanyakan nggak? Kenapa nggak mau konsen? Kurang jelas yang mananya?
bedanya itu apa? List plafon. List plafon apa beda? Ya enggak? Ya, lanjutin yang pekerjaan dipakai dong. Kan tinggal klik, tinggal jumlahin lagi, tinggal menjumlahkan list kayak umpamanya. Oke? Kenapa harus tahu ini? Ini di blok dulu, di blok, terus ini digabungkan. Besok bro, pakai sip coba. Sip, nah, gabungan. Terus ini ada buku. Nah, oke? Kenapa? Bikin tabel lagi, jadi 2 tabel yang satu fondasinya yang sederhana, yang satu lagi ya, yang akhir. Oke, tegas jangan ngomongin kencang, anak-anak ngobrolnya kencang ya, biar dosennya kedengeran, oke? Jangan ngomong nanti dosennya nggak tahu, kok kalian bersuara, oke? Kenapa ini? Mau ngobrol lagi dah? Coba ibu lihat. Ini pekerjaan apa? Pengecetan ya. Nanti ada titik. Yang kecil dari Bapak dosennya biar tahu. Dikit dari. Luasnya gimana? luas panjang Panjang apa? koleksi berarti luas kamu mau ditanya terus ada plafon jadi tinggal apa? Nanti tinggal apa? Mantap. Terus ada apa lagi? Keliling pusennya Keliling pusennya sama kuas pergerakan apa? Kacanya itu ya. Ya. untuk sanitasi gimana sanitasi? Aman. Untuk sanitasi di mana? Kita nanti sanitasi cek ya. Alat saniter sama alat saniter apa aja? Penggunaannya air bersih, apa air sabun berapa inci? Berapa inci? 4. Tetap tinggal lanjutin tadi timah ada tinggal apa? Timah ada timah berarti masalah apa? Sumber, nah, terus jangan lupa juga punya apa aja? Tabel, pasang tabel.
di close dulu, nanti tinggal di drag masukin ke web kayak ini ya, oke? Udah langsung
ada lebar sub kayak gini kan? Ada apa? Ada lebar bawah dikali dikali panjang subnya. Panjang sub sama kan dengan panjang fondasi? Sama. Sip. Terus selanjutnya Pekerjaan rimba. yang kenceng Pauji. Pekerjaan rimba. Jangan ribut anak-anak. Pekerjaan rimba. Tegar please. Dia malu, mereka malu. Pekerjaan Rimba. balap ya. Dari sini kita belajar ya, kalau ada yang lagi presentasi di depan harus dihargai ya. Karena kamu di depan itu gimana? Padahal sudah ada tanya ya. Nggak apa-apa, sok lanjutin. Panjang kali tinggi. Dimensi ring balap, tadi kata ibu dimensi ring balap dikalikan panjang. Panjang rimba. Sip, ngerti ya anak? Coba itu yang ngobrol terus Pak Ida, ibu tanya. Kenapa ngobrol terus? Ibu tanya kan kalau ngobrol. Persiapan. Oke siap. Oh jauh banget. Coba ring balap tadi Pak Uji menjelaskan. Ring balap gimana rumusnya? Ini lihat nih, ibu ibaratnya ini ring balap. Berarti ini tinggal lebar apa ring? Dikalikan? Dikalikan? Tuh itu gampang banget kan? Kalau kalian pusing, lihat sekitar kita apa yang bisa disimulasikan. Oh ini kayak ring balap. Nanti kita bisa menentukan rumus atau perhitungan volume. Jadi jangan panik dulu, tenangkan hati dan pikiran. Jangan ngobrol nanti ibu tanya, oke? Cukup kelompok satu ada yang bertanya Cukup ditutup nih cap sih. Sekian dari kelompok menganalisa struktur dan ringgi. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Ini kelompok yang malu-malu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok kusen silakan. Yuk semangat yuk, 3 kelompok lagi. Yuk. Berbujang cepetan. Yang lain dikunci mulutnya, perhatikan ya. Nanti ada evaluasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abi Eka Haris dan ini rekan-rekan saya. Ini Habibi Rayasa, ini Yogi Handia Prasetyo dan itu Faidar Rasniadi. Nah, kami dari kelompok kusen pintu dan jendela akan mempresentasikan hasil diskusi kami kali ini tentang perhitungan volume kusen pintu dan jendela. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kami akan dipersilakan kepada Faidar. Faidar dipersilakan untuk mempresentasikan. Ya, semangat Faidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang pekerjaan kusen pintu dan jendela. 1. Kusen kayu, kusen pintu. Rumus kusen pintu adalah 5 sama dengan 1 kali 2 kali 3 dan kali 4. Kita dulu. Ini kan gak kelihatan ya sama kalian tabelnya. Bisa nggak dijelaskan rumus secara intinya? Bisa nggak Freda? Apa ada yang mau bantu? Berarti tinggal dimensinya dikalikan panjang. Oke, dikali. Oke, gimana rumusnya? Kasih tahu teman-teman. Dimensinya dikali. Dimensi apa? Dimensi kusen. Dimensi kusen atau barokah? Jangan ngobrol selesai. Dikalikan apa? Kalau lagi kusen pintu berarti dikalikan? Itu udah ini pintu. Berarti kusennya tinggal
dikalikan panjangnya berarti tinggal dijumlahkan. Ini tiang ditambah ambang atas ditambah tiang lagi. Ditambah ambang bawah nggak kalau pintu? Enggak ya. Itu yang membedakan perhitungan kusen pintu dan Jendela. Kalau jendela ada ambang bawah kan? Ada. Berarti rumusnya gimana Kak Ida kalau jendela? Kalau jendela Sama? mudah. Tinggal dimensinya, ini B-nya berapa, lebarnya, tinggi baloknya berapa, dikalikan 2 tiang, ditambah ambang atas dan bawah. Ya enggak? Ya. Bisa membedakan yang mana? Bisa. Ya. Terus kalau untuk daunnya gimana daunnya? Daun pintu ataupun daun jendela? 4 sama dengan 1 dikali 2 dikali 3. Coba kayak ibu barusan dicontohin di sini, bisa nggak? Di benda langsung realnya. Ada yang mau bantu? Ayo coba Traida, bisa nggak? Sini. Atau Masyuk? Atau Ihsan? Ini bisa nggak? Kalau hitung daun pintu gimana? Ayo jangan mau sini Traida sini. Sini cepetan. Ayo Reda. Coba jelasin. Ini kalau hitung daun pintu gimana? Volumenya? Berarti tinggal gimana, Neng? Dimensinya gimana? Dimensi pintu dikali Dimensi itu apa? Tinggi pintu sama lebar pintu dikalikan apa? Tebalnya. Kalau pintu kayak gini berarti dikurangi apa? Luas kaca. Karena ini nggak dihitungnya nanti pas bagian perhitungan kaca. Kalau untuk daun jendela sama nggak ke dengan pintu ini rumusnya? Ibu tanya. Untuk daun pintu sama nggak kalau jenisnya kayak gini dengan itu? Ini ada daunnya nggak? Ibu tanya. Ada yang tengah ya? Kalau yang pinggir dihitung nggak daunnya? Ibu tanya. Ya enggak, nggak ada daunnya. Kamu hitung apa? Ya enggak? Ya. Kalau yang tengah dihitung daunnya nggak? Hitung. Berarti nanti dikurangi luas apa? Kaca. Ngerti prinsipnya anak-anak? Insya Allah bisa ya. Sip. Lanjutin Kak Ida. Tadi bisa pegang lagi. Cukup. Sepertinya ini kurang kondusif, kurang lebih agak sulit dimengerti ya. Jadi apakah ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya nggak? Tidak. Benar. Ibu yang nanya. Oke nih yang ngobrol nih tegar. Jangan ngobrol di sini Bu tuh ya. Ibu mau tanya kalau misalkan Bu Fenli, tahu nggak Bu Fenli? Bu Fenli itu pencahayaan di bukan di pencahayaan di WC. Hitung volumenya gimana? Coba lihat sama kayak di mana sih? Di sini ada kayak sama? Ada Bu. Itu sama kan? Iya, Bu. Nah, berarti tinggal kayak perhitungan apa? Kusen 100 buat dapat kenceng dong Bapak. Berarti tinggal apa? Rumusnya kalau kusen Jaki. Alah sih. Berarti tinggal dimensi. Jadi Raida lagi. Dimensi dikalikan panjang apa? Panjang keliling over. Bisa ya? Berarti ambang atas ditambah ambang bawah ditambah tiang. Jadi gini, ambang atas ditambah ambang bawah ditambah tiang karena ini dia nggak punya daun jendela. Karena dia pakai kaca. Sama kayak jendela mati seperti ini. Bisa ya? Nanti ya? Oke, mantap. Selanjutnya kayaknya teman-temannya sudah cukup. Ditutup aja. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada kelompok yang sudah membantu tadi, kelompok sanitasi, dan maaf bila banyak kesalahan. Gak apa-apa, kita belajar bareng, Mbak. Bareng-bareng. Nanti yang kurang-kurangnya dilengkapi lagi ya anak-anak ya. Ya, Bu. Baru nanti dikirim ke Google Classroom lagi. Silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, nggak ngomong lagi deh. Silakan dibuka. Silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pekerjaan list plafon dan lantai akan plafon dan lantai akan mempresentasikan Tenang. Akan mempresentasikan. hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Lestari. Aduh, hiburan biar pada ngantuk ya. Bener peka ini. Kajian ini peka biar teman-temannya nggak ngantuk ya. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi kami adalah lantai dan plafon. Yang ketawa Pekerjaan plafon terdiri dari 3 uraian. Yang pertama adalah rangka, yang kedua list plafon, dan yang ketiga penutup plafon. Perhitungan yang pertama adalah rangka. Cara menghitung rangka adalah panjang bangunan yang akan dipasang rangka dikali lebar bangunan yang akan dipasang rangka. rangka plafon ya. Dan panjang rangka plafon adalah 0,5 meter persegi dan lebar rangka plafon adalah 0,3 meter persegi. Jadi hasilnya 0,15 meter persegi. Yang kedua adalah pekerjaan list plafon. Kalau list plafon berarti tinggal menjumlahkan ini akan dipasang list plafon. Oke, sip. Masih pada semangat, fokus, mantap. Nah, selanjutnya pekerjaan lantai silakan. Dan pekerjaan lantai terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah urugan pasir dan yang kedua adalah penutup lantai. Pekerjaan urugan pasir, rumus volumenya adalah panjang urugan pasir dikali lebar urugan pasir dikalikan tinggi. Jadi volume urugan pasir adalah 0,015 meter kubik. Dan yang terakhir adalah pekerjaan dari penutup lantai. Rumusnya panjang penutup lantai dikali lebar dan volumenya adalah 0,15 meter persegi. Coba, barusan ngobrol seserian mulai gara-gara si Panjirian ya. Coba ibu tanya ke yang ngobrol. Jidan, ibu tanya Jidan. Tadi ini lihatnya di sini di sekitar kita. Kalau bingung lihat sekitar kita. Tadi ada pekerjaan rangka plafon. Rangka plafon dan penutup plafon sama nggak? Sama. Rumusnya gimana Jidan? Lihat ini. Berarti tinggal Susah apa harusnya? Panjang plafon dikalikan lebar plafon. Kalau ngobrol deh bisik tanya. Nah, orang tanya si Habibi. Habibi. Tadi Lestari bilang ada pekerjaan urugan pasir. Urugan pasir itu sebelum penutup lantai atau sesudah penutup lantai? Sebelum mantap. Berarti luasnya gimana? Berarti tinggal luas penutup lantai. Bener nggak? Yang mau ditutup lantainya berarti dikasih urugan pasir dulu. Dikalikan ketebalan apa? Ketebalan apa? Fondasi.
pasir itu rumusnya? Urugan pasir. Yes, urugan pasir. Dan bukan. Pertambahan pasir. Apa itu? Tuh kan, kata ibunya apa Irsan? Di urutan pasir luas penutup lantai. Luas penutup lantai dikalikan ketebalan urugan pasir yang akan kita pasang. Itu sesimpel itu anak-anak. Kalau misalkan kalian nggak konsen, nanti ambiar, oke? Sip. Cukup kayaknya untuk pekerjaan kelompok sama lantai udah bagus, tepuk tangan dulu. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cepat belajar semangat. Iya. Jangan sampai bengong lagi, nanti ibu tanya. Siapkan hati dan pikirannya. Silakan. Tenang, jangan berantem. Jangan akhir, ayo cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Yusuf Putra Sinteja dan ini Taufik, ada Adam, Jidan dan Raida. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perhitungan pekerjaan pengecetan, sanitasi dan listrik yang akan dipresentasikan oleh Raida. Ya, sok. Kalau ada mau kelasnya boleh ya. Jangan saya ngompol di sini. Pada denah kos-kosan yang tadi diberikan oleh Ibu, ada pekerjaan pengecatan sanitasi dan listrik. Pertama, pada pekerjaan pengecatan ada pengecatan dinding, plafon, kusen, dan daun pintu. Pada pekerjaan pengecatan dinding eksterior, yang pertama ada sumbu E2 dan sumbu E4. Berarti nanti tinggal lihat denahnya ya. Jadi tinggal apa kalau secara garis besar Aida? Ya, garis besar luas dinding dikurangi luas bukaan. Luas dinding tuh kayak gimana sih Yogi rumusnya tadi tuh? Luas dinding gimana? Luas bukaan. Luas dinding gimana? Dapak, luas dinding gimana dapak? Kan tadi katanya secara garis besar pengecatan itu luas dinding dikurangi luas bukaan. Luas dinding itu gimana? Dikurangi luas bukaan. Bukaannya itu bisa pintu. Lanjut. Kemudian ada pengecatan dinding interior. Pengecatan dinding interior volumenya sama dengan eksterior, hanya saja dari RAB-nya yang berbeda. AHS yang digunakan. AHS-nya ya yang berbeda. Kemudian ada pekerjaan pengecatan plafon. Pekerjaan pengecatan plafon, panjang plafon dikali lebar plafon. Pengecatan kusen, pengecatan kusen, keliling kusen dikali panjang tiang, keliling kusen ditambah panjang tiang ditambah panjang ambang atas dan ambang bawah, tiang 1 dan tiang 2 untuk jendela, dan untuk pintu tidak, ambangnya hanya 1. Mana tulisan kasih? Apa udah? Secara garis besar aja Bu. Untuk pekerjaan sanitasi ada pekerjaan pemipaan dan pekerjaan saniter. Untuk pemipaan ada pekerjaan air bersih, air sabun, dan air kotor. Untuk air bersih, pipanya 0,5 inci, air sabun 3 inci, dan air kotor 4 inci. Berarti kalau pipa tinggal apa? Tinggal dijumlahkan Sesuai dengan posisi alat saniter itu
Kemudian yang terakhir ada listrik. Untuk listrik ada pemasangan lampu, saklar, kabel, dan stop kontak. Berarti untuk denah di sini, untuk sanitasinya ada alat saniter apa? 1 buah kloset, terus ada floor drain, terus ada apa lagi? Shower. Terus ada apa lagi? Udah? Cukup ya? Cukup. Untuk listriknya berarti lampunya ada berapa? 2 ya, 1 di kamar mandi, 1 lagi di ruang tidur. Tinggal dijumlahkan aja ya. Jangan lupa untuk pipa itu, untuk pipa pas nanti jangan lupa arah vertikalnya dijumlahkan. Untuk listrik juga sama, nanti arah vertikal ke saklarnya ya. Jangan arah horizontal Oke, sip, bisa ya. Gimana? Cukup? Ada yang bertanya kan? Nggak ada? Ditutup aja kelompoknya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah setelah selesai semuanya sudah tampil ya anak-anak ya. Nah, nanti dengerin Habibie, jangan ngobrol. Nanti kalian perbaiki kekurangannya. Hasil revisiannya di-upload di Google Classroom. Oke, sip. Nah, coba Ibu mau mereview kembali. Barusan kita belajar apa aja? Pertama, membuat tabel dan rumus. Yang kedua apa? Menghitung volume dari mulai pekerjaan Lantai dan plafon, Kesehatan, sanitasi, dan listrik. sip, mantap. Nanti dipelajari lagi ya. Oke? Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup berarti sekarang waktunya ngerjain soal di Google Form. 2 menit ya. Nanti yang di bawah KKM ada tugasnya ya. Yang di bawah KKM nanti mencari lagi. Sok kesini aja deh. Nanti Ibu jelasin ya. Jangan nyontek ya. Ya, Bu. Selesai? Selesai sih. Nanti hasilnya Ibu share di Google Classroom. Yang nilainya di bawah KKM mencari lagi tentang materi di YouTube boleh atau sosmed lainnya mengenai perhitungan volume dan merangkum kembali di dalam udah dirangkum nanti dikumpulkan ke Ibu beserta link sosial medianya mau YouTube atau apapun boleh ya. Tapi kalau untuk di atas KKM kalian pelajari lagi perhitungan volume dari berbagai sumber buku ataupun sosial media. Gak perlu membuat rangkuman. Oke, mengerti ya Kana? Mengerti. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kali ini bermanfaat untuk kita semua. Tutup dengan doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Setelah selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Kita bersama dulu. Jangan lupa dilanjutkan lagi ya. Sampai jumpa. Jangan lupa langsung pulang. Ibu jangan lupa buku. Bukunya yang tiga tadi rapiin dulu mejanya ya, kursinya ya. Ini mau dibawa. Bapak selesai Pak? Lagi tidak. Ustaz. Ini
loba urang masuk ke. Aya di loba urang apa? Ini katanya sambil lihat rumah. Ini sudah selesai Pak? Atau di sini dulu? Tadi pergi ke sholat itu dulunya di situ enggak yang nggak pakai jaket. Oh, pas jadi oke. Langsung aja pakai dari kok. Ibu akan dilihat deh ini. Iya. Semoga lancar ya. Ya, beres dulu, dalam dulu. Tapi dulu kan anak ya. Iya, makanan nungguin soalnya. Yang apa? Dompet di bawah paling gede. Di mana? Paling gede. Biasa mending gitu nih. Saya oke. Di musik apa saya? Ya, aku duluan. Ya, aku duluan ya. Ya, terus dia presentasi tadi. Aku dulu ya. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum Pak. Ini satu pun duduk aja. Bella, minta tolong. Oke, Assalamualaikum Pak. Halo Pak. Ini udah diisi aja bisa. Tinggal satu. Tinggal ini aja di pause. Pause itu mana? Kenapa? Pas mau ngomong beda benda. Nah, demikianlah. Semoga video kalian bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.